Selamat datang di kelas data analisis atau pengolahan data. Pada sesi kali ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya. Kalau di sesi sebelumnya kita belajar mengenai relationship, di mana fokus utama kita adalah terkait dengan relasi antar variabel atau yang kita menggunakan analisis regresi. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai optimisasi dan tingkat ketidakpastian dalam sebuah objek pengamatan atau variabel. Nah, nanti kita akan mencoba melakukan running data untuk mencari optimal model yang terbaik dan juga dalam beberapa kondisi uncertainty untuk model dari variabel kita. Kemudian kita akan mencoba menggunakan 4 alat analisis yaitu Excel, SPSS, eViews, dan Stata. Baik, sebelum kita mulai, saya akan jelaskan dulu kenapa kita perlu melakukan optimisasi ya. Karena ini satu fokus dengan materi kita sebelumnya itu mengenai regresi, jadi kita akan lebih mengutamakan penggunaan yang namanya linear programming atau persamaan linear, di mana kalau kita melihat berbagai macam variabel yang sifatnya sering berubah ya dari sisi pengamatan, entah itu dalam bentuk responden atau data-data primer dan data-data sekunder, itu akan mempunyai 4 kondisi yang membuat kita harus melakukan seleksi yang terbaik. Yaitu yang pertama adalah kondisi data tersebut sifatnya objektif. Jadi kita akan lihat apakah ada data yang sifatnya minimal ataupun maksimal dalam skor yang mungkin dia jauh dari nilai rata-rata ataupun nilai mediannya. Yang kedua, apakah ada constraints atau keterbatasan dalam data tersebut. Misalnya ada limit mengenai data ataupun pada pembatasan mengenai jenis dan kategori data. Yang ketiga, apakah ada perubahan nilai atau value yang terkandung dalam variabel tersebut. Dan yang terakhir, apakah diharuskan ada yang memiliki sifat non-negatif ya. Misalnya seperti kalau kita mau membuat logaritma natural itu kan tidak boleh ada yang negatif ya. Artinya dia harus nol atau mungkin positif ya. Atau juga ketika kita memprediksi loss ataupun juga ketika kita melakukan prediksi mengenai debt equity ratio. Misalnya di dalam variabel akuntansi dan keuangan terdapat variabel debt equity ratio yang diharuskan dia positif ya. Karena kalau negatif artinya dia ada ekuitas yang negatif. Itu artinya ada defisiensi ekuitas dalam perusahaan sehingga kita harus mengeluarkan dari sampel tersebut. Nah, terkait dengan optimalisasi yang kita lakukan, kita akan ada 4 jenis solusi yang diharapkan. Yang pertama adalah visible solution ya. Jadi kalau kita cukup puas dengan beberapa keterbatasan kita tidak akan melakukan beberapa perubahan, artinya kita akan menggunakan data yang real apa adanya dengan berbagai masalah-masalah atau dengan berbagai keterbatasan yang kita miliki. Yang kedua, kita akan mencoba untuk mengeliminasi hal-hal yang bisa kita keluarkan atau outliernya di dalam data tersebut sehingga kita sebutnya sebagai visible region. Jadi adalah nilainya bisa lebih baik sedikit atau mendekati dengan teori dibandingkan dengan visible solution. Yang ketiga, kalau memang kita sengaja untuk mengignore atau melewati batasan-batasan mengenai data tersebut, ya kita violate the constraints, bisa satu atau lebih dari satu, atau kita mencoba untuk mengabaikan beberapa ketentuan dari data tersebut, itu namanya invisible solution. Jadi tetap ada solusi, tetapi bukan yang paling optimal, ada bias di situ. Yang keempat adalah optimal solution yang akan kita coba di sini ya. Dimana kita akan memperhatikan yang namanya visible solution tadi ya. Kita punya keterbatasan, tapi kita akan melakukan optimisasi secara objektif ya. Baik dengan skor yang minimum atau maksimum, kita eliminasi dengan outlier, ataupun berbagai cara supaya kita bisa mendekati nilai yang sebenarnya. Di dalam statistik kita menyebut ini namanya simplex methods atau lebih cenderung dalam sebuah riset kita sebutnya sebagai sensitivity analysis. Nah, dalam mengambil keputusan, kita juga akan menghadapi satu situasi ya. Sebagai seorang periset, pasti ada situasi yang namanya uncertainty atau ketidakpastian. Di mana kita akan berhadapan dengan berbagai macam alternasi. Ya. Alternatif di sini bisa memungkinkan linear dengan prediksi kita, ya, atau sama dengan prediksi kita, ataupun justru tidak sama, ya. Atau juga kita harus menggunakan skema probabilitas untuk data kita, atau mungkin harus mengkuantifikasi dengan coding tertentu sehingga kita membuat decision juga, atau juga ada yang hanya untuk mencari efeknya saja tanpa kita melihat besarannya. Sehingga nanti kita akan membuat yang namanya model simulasi atau simulation model. Di mana simulation model ini sebenarnya dipengaruhi oleh 4 kelompok ya, tapi nanti kita hanya akan bahas satu saja karena yang paling banyak digunakan adalah yang paling awal, yaitu terkait dengan penggunaan discrete dan continuous. Di mana ada satu variabel yang sifatnya dia bisa continue atau misalnya ada komanya, contoh 1,2, 1,3 gitu ya. Yang kita akan lihat lagi juga dengan simulation model yang sifatnya discrete atau logistik.
Kemudian ada juga yang sifatnya simetrik dan skew, jadi terkait dengan probabilitas dari residual data, apakah dia mengikuti distribusi normal ataupun tidak normal. Kemudian data tersebut apakah bounded atau unbounded, ya, ada keterbatasan dalam kolektivitas data, ataupun data tersebut harus memiliki sifat non negatif, artinya semua harus nol dan positif, atau unrestricted, jadi boleh dari sebaran yang negatif sampai yang positif. Dalam akuntansi kita bisa mengenal dalam konsep manajemen laba ataupun earning quality. Untuk lebih jelasnya kita akan mencoba melakukan latihan dengan data. Di sini kita menggunakan satu file optimization dan uncertainty. Di situ isinya akan ada dua objek latihan, yaitu menggunakan data discrete dan juga data continuous. Ya, inilah data kita yang pertama. Kita akan mencoba dari data continuous terlebih dahulu. Di sini ada data mengenai profit, ya. Profit ini kita kumpulkan dari investasi yang dilakukan oleh perusahaan dari tahun 46 sampai tahun 2007. Nah, di dalam estimasi ini kita melihat di sini adalah beberapa profit relatif dan juga profit secara gabungan. Profit relatif di sini adalah ketika perusahaan berinvestasi dengan government bonds atau obligasi dari pemerintah, kemudian ada private bonds, obligasi dari swasta, dan juga melalui saham. Dan terakhir adalah ini adalah profit secara gabungan. Kita akan melihat berbagai macam skenario atau optimisasi yang terjadi dalam perusahaan. Apakah perusahaan itu harus melakukan investasi di government bond saja, government dengan private bond aja, ya, atau justru dengan ketiga-tiganya, atau dengan kombinasi yang lainnya. Nah, kita akan coba ini untuk data seperti ini kita akan menggunakan estimasi regresi. Ya, di sini ada data analisis, ya. Sama seperti langkah di video yang sebelumnya, kita akan menggunakan regresi. Jadi yang akan kita estimasi di sini variabel Y-nya adalah profit, ya. Kemudian untuk variabel X-nya akan kita lihat di sini adalah satu persatu, ya. Kita akan mulai dari government bonds dulu, ya. Artinya di sini dari government bonds tahun 46 sampai tahun 2017, ya. Kemudian untuk outputnya saya akan coba taruh di sini, ya, di tempat yang pertama. Oke, ini adalah hasil yang pertama, nanti akan muncul, ya. Di sini kita akan memastikan bahwa kita punya adjusted R square, ya. Saya harus tandai terlebih dahulu, kita highlight di sini. Adjusted R square kita ada 15%. Kemudian kalau kita melakukan investasi dengan model government bonds ini, signifikansinya dari model ini cukup bagus, ya. Kemudian untuk nilai dari koefisiennya positif, ya, 49%, ya, ketika kita investasi di sini. Kemudian secara UJT atau relatif dia juga signifikan, ya. Kemudian di regresi yang kedua kita juga akan melakukan dengan dua kriteria, ya, untuk government bonds dan juga private bonds, ya. Di sini akan kita ambil satu mekanisme kalau kita melakukan dua yang namanya estimasi. Estimasinya ada dua dengan dua variabel. Ini hasil yang kita dapatkan, adjusted R square-nya lebih tinggi, ya, karena kita menggunakan variabel yang lebih banyak, ya. Tadi 15%, sekarang meningkat jadi 24%, ya. Model tetap signifikan, artinya kita bisa berinvestasi di dua instrumen ini, ya. Sedangkan kita lihat koefisiennya untuk government bonds, dia tetap positif, ya, lebih tinggi, ya, 59%, ya, tapi juga untuk private bonds-nya dia justru malah mendapatkan negatif profit atau negatif returns dengan nilai signifikansi yang relatif baik, ya. Artinya di sini kalau kita menggunakan investasi dari government bonds dan private bonds dicampur, gitu, ya, artinya kita akan mendapatkan nilai dari penjumlahan ini, ya, 0,59 dikurangi dengan 0,11, jadi relatif lebih rendah dibandingkan kalau kita melakukan government bonds aja. Yang ketiga, kita coba menggunakan skenario lagi, yaitu kita menggunakan semuanya, ya. Di perusahaan berinvestasi di tiga instrumen tersebut. Coba taruh di sini hasilnya, kita mau lihat, ya.
Secara relatif R square-nya pasti akan naik ya, tadi 24%, sekarang 30%, karena banyak instrumen yang kita pakai bertambah. Kemudian model juga signifikan. Untuk private bonds, government bonds, dan juga stoknya, di sini ada perbedaan. Untuk government bonds masih positif ya efeknya, private bonds dan stoknya justru negatif. Dan semuanya relatif signifikan. Artinya ini semua berdampak kepada profit kita. Nah, kalau kita lakukan kalkulasi atau kita melakukan permodelan, ya, namanya simulation model ya, kita harus bandingkan tiga-tiganya. Ya. Di sini kita bisa lihat untuk simulasi yang pertama, government bond saja kita punya returns atau keuntungan kita dari investasi tersebut 49%. Sedangkan kalau kita menggabungkan government bond dengan private bond, ya, government bondnya lebih tinggi, tapi private bondnya justru mengalami negative return. Sehingga secara total, return yang kita dapat cuma 47,76%. Lebih rendah ketika kita hanya investasi di government bond saja. Sama halnya dengan ketika kita melakukan kombinasi dengan stok ya. Di sini untuk government bonds 56% profitnya, sedangkan private dan stocks ini justru negatif return. Sehingga secara kalkulasi kita mendapatkan rata-rata profitnya itu 41,8%. Jadi kalau kita menggunakan 3 simulasi seperti ini atau simulation model, kita lihat bahwa ternyata keuntungan paling maksimal adalah ketika kita berinvestasi pada government bond saja. Sedangkan untuk yang lainnya, untuk signifikansi model, kemudian R square, ini relatif ya, terhadap penambahan variabel dia akan makin besar. Seperti itu. Ini untuk continuous ya. Untuk latihannya di Excel, SPSS, dan Stata bisa menggunakan langkah-langkah yang sudah dijelaskan di minggu yang lalu. Ya. Hari ini kita akan mencoba untuk mengestimasi satu jenis model regresi yang lain, yaitu yang namanya regresi logistik. Ya. Jika kita melihat peluang atau probabilitas dari keterjadian prediksi itu berdasarkan angka yang sifatnya binary, ya, artinya 0 dan 1. Di sini saya mempunyai data kunjungan restoran. Ya. Di sini ada sekitar 600-an orang yang datang, kemudian ini adalah usia mereka yang makan, ya, berat badannya, kemudian pendapatan dia per bulan, kartu kreditnya dia punya hutang berapa, kemudian dia berapa kali mengunjungi mall tersebut dalam 1 minggu, ya. Kemudian ada juga gendernya, di sini saya buatkan codingnya, jadi kalau satu ini merepresentasikan male atau laki-laki, kemudian 0 female, kemudian apakah dia ketika masuk mall tersebut mencoba makan di restoran yang kita miliki. Kalau iya, dia dapat kode 1, kalau tidak kodenya 0. Nah, yang kita coba adalah keterkaitannya dengan kunjungan ke restoran, bukan mallnya. Jadi mall ini akan menjadi prediktor dari model kita. Nah, untuk yang kasus seperti ini kita akan menggunakan regresi logistik. Yang pertama saya akan coba ajarkan untuk menggunakan SPSS. Kita buka dulu SPSS-nya. Nah, di SPSS kita akan mencoba melakukan pengisian data ya, berdasarkan dengan kelompok data yang kita miliki, yaitu ada usia, berat, income gitu ya. Kita coba masukkan ke dalam data view-nya. Usia, berat, income, kemudian kartu kredit ya. Lagi misalnya mall visit, gender, dan juga mencoba di restoran kita atau tidak. Setelah dapat data tersebut, kita bisa kopikan data yang kita miliki di Excel tadi ya, sesuai dengan informasi yang kita dapatkan.
Ya, saya coba kopikan di sini. Nah, setelah kita sudah copy, kita mendapati di sini ada dua kelompok yang harus kita kategorikan, yaitu gender ya, kita berikan label. Tadi kita buatkan satu ini untuk male ya, kemudian 0 ini untuk female. Kita berikan labelingnya terlebih dahulu. Kemudian untuk mencoba satu ini kalau ya dia mencoba di restoran kita, 0 ini kalau dia tidak mencoba. Dengan labeling ini kita bisa melihat bahwa terdapat perbedaan ya antara yang mencoba dan yang tidak mencoba. Nanti kita bisa lakukan analisis ya. Di sini kita akan mencoba melakukan analisis menggunakan regresi logistik. Regresi logistik kita bisa cari di sini ada analyze, kemudian ada regression. Di sini ada binary logistik ya, karena memang pilihan cuma 2 ya, bilangan biner. Nah, kita akan mencoba untuk try ini, kita sebagai variable dependent, sisanya kita masukkan sebagai covariate namanya di sini. Kemudian kita tinggal OK saja. Saya mencoba pindahkan ke outputnya. Nah, di sini kita melihat ya bahwa kita mempunyai hasil seperti ini. Dari beberapa kasus kita ada 856 analisis ya, artinya di sini ada 856 sampel yang kita gunakan dengan tingkat percobaannya itu sekitar 57,8% ya, artinya yang mencoba dari sekitar 800 orang yang datang ke mall tersebut ada sekitar 57,8% atau 495 orang yang makan di restoran kita. Kemudian kita akan melihat, nah di sini adalah nilai variable in the equations ya, yang paling bawah. Kita bisa lihat di sini apakah ada signifikansi antara berat badan dengan dia mengunjungi restoran kita atau tidak. Kita bisa lihat kalau kita menggunakan alfa misalnya 5% gitu ya, ternyata ada korelasi atau di sini ada dampak ya antara weight atau berat badan, kemudian income, berapa kali kunjungan, dan juga di sini ada gender juga. Artinya apa? Kita bisa melihat ya dalam kondisi discrete ya terkait dengan gender, misalnya di sini positif, berarti artinya dia satu itu lebih banyak daripada 0. Itu tadi laki-laki. Jadi yang makan di tempat kita, di restoran kita adalah lebih banyak laki-laki. Kemudian untuk mall visit itu positif, artinya semakin banyak dia sering ke mall, semakin sering dia akan mengunjungi tempat makan kita. Kemudian untuk kartu kredit juga sama-sama positif ya. Makin banyak kartu kreditnya dia atau hutang dia, maka dia juga sering banyak mampir ke tempat kita atau makan di tempat kita. Tapi tidak signifikan hasilnya ya. Kemudian income positif ya. Artinya yang makan di tempat kita yang income-nya relatif tinggi. Kemudian weight juga positif. Artinya yang makan di tempat kita relatif yang berat badannya besar-besar gitu ya. Yang terakhir di sini adalah age atau usia adalah negatif. Artinya yang makan di tempat kita, di restoran kita adalah yang usianya relatif lebih kecil atau lebih muda dibandingkan yang lebih tua. Itu dengan menggunakan data di dalam regresi menggunakan SPSS. Berikutnya kita akan coba menggunakan yang namanya EViews ya. Di dalam data EViews kita bisa lihat di sini kita bikin work file dulu. Tadi kita lihat data kita yang sebelumnya ya. Data kita sebelumnya jumlahnya ada sebesar 856 objek pengamatan. Jadi kita menggunakan data sifatnya unstructured ya. Kita punya objeknya ada 856. Nah, data yang kita miliki itu kita akan coba copy ke dalam EViews ya. Kita bisa pakai quick empty group
Nah, sama seperti langkah-langkah di regresi yang sebelumnya, kita kopikan di sini. Ada berat badan, ada usia, ada berat badan, ada income ya. Habis income di sini ada kartu kredit ya. Kemudian setelah kartu kredit dia ada mall visit, ada gender, kemudian terakhir dia adalah mencoba di tempat kita ya. Oke, data ini kita simpan, kemudian kita akan coba lakukan analisis ya. Saya menggunakan metode yang paling cepat saja ya. Kita akan melihat apakah dampak dari responden kita yang mampir ke restoran itu relatif lebih baik atau justru nanti berbeda dengan yang sudah kita estimasi di SPSS. Mestinya sama ya gitu. Di sini kita akan melihat untuk berapa banyak yang mencoba di tempat kita ya, ada right. Kemudian kita melihat ada usia, ada berat badan gitu ya. Ada kartu kreditnya dia, ada mall visit, ada gender, dan juga ada income. Nah, di sini kita akan mencoba menggunakan binary logistik. Di sini pilihannya binary choice ya, logit, profit, dan extreme value. Kita akan pakai logistik. Nah, dari hasil kita dapatkan ya kurang lebih seperti ini. Usia sama negatif ya, artinya yang muda yang lebih banyak makan di tempat kita. Kemudian berat badan positif, artinya yang relatif berat badannya besar yaitu makan di tempat kita. Kartu kredit tidak signifikan. Mall visit juga positif, yang lebih banyak berkunjung ke mall lebih sering makan di tempat kita. Gender juga sama ya, positif, artinya laki-laki lebih sering makan di tempat kita dibanding perempuan. Income juga positif, signifikan juga, artinya yang pendapatannya tinggi, relatif tinggi, yang lebih sering makan di tempat kita. Ini kita menggunakan yang namanya reviews ya. Satu lagi kita akan coba menggunakan stata, jadi supaya lebih komprehensif ya. Mau coba pakai mana boleh gitu ya. Kita bikin dulu data editornya. Saya akan share data editornya. Kita kopikan nilai dari Excel yang kita miliki ke data editor. Paling atas adalah variable name-nya. Nah, kita sudah dapatkan di sini. Kemudian kita bisa kembali ke layar utama kita. Oke, di layar utama kita udah dapat data yang kita pakai. Ada usia, berat, income, kemudian kartu kredit, mall visit, gender, dan trade-nya. Kita akan mencoba menggunakan regresi logistik ya. Di sini ada binary outcome, ada logistic regression.
dependent variable-nya adalah tried, kemudian independent variable-nya kita masukkan semuanya. Berat, income, debt, visit, gender. Nah, kita bisa lihat juga bahwa hasilnya kurang lebih sama ya. Age ini negatif ya, usia. Artinya di sini relatif yang muda, yang berkunjung. Kemudian weight juga sama, positif. Yang berat badannya lebih besar, yang makan di tempat kita. Kemudian untuk income juga sama, yang relatif income-nya tinggi di tempat kita. Kemudian untuk kartu kredit juga sama, tapi dia tidak signifikan juga. Untuk mall visit juga positif ya, sering ke mall, artinya sering mampir ke tempat kita. Untuk gender juga dia positif, artinya laki-laki lebih cenderung makan di tempat kita dibandingkan perempuan. Ini yang bisa kita coba pelajari untuk melihat berbagai macam kemungkinan yang terjadi. Jadi kita belajar mengenai optimisasi dan uncertainty ya hari ini tadi. Ada skenario terkait dengan investasi. Yang pertama kita belajar, nanti silahkan dicoba sendiri menggunakan regresi, baik dengan Excel, kemudian SPSS, EVIS maupun Stata, regresi biasa. Kemudian di bagian yang kedua kita belajar mengenai variable discrete ya. Di situ kita menggunakan regresi juga, tapi menggunakan regresi logistik. Kita juga sudah mencoba menggunakan SPSS, EVIS maupun Stata, hasilnya semuanya konsisten sama. Demikian yang bisa saya berikan untuk materi hari ini terkait optimisasi dan uncertainty. Kiranya untuk yang bagian yang pertama, latihan yang pertama, mahasiswa bisa mencoba dan juga mengaplikasikannya dengan menggunakan regresi biasa, menggunakan metode, menggunakan alat analisis yang sudah dijelaskan di sebelumnya, yaitu bisa dengan EVIS, SPSS, maupun Stata. Sampai ketemu di sesi yang berikutnya untuk membahas mengenai berbagai macam metode analisis yang bisa digunakan dalam penggunaan data-data di lapangan. Terima kasih.